untuk menyelenggarakan pengukuran dan penentuan atau pendefinisian kerangka kontrol pemetaan yang meliputi dan kerangka kontrol vertikal. Mengapa hal ini diperlukan? Meskipun peta hidrografi sifatnya global, jadi dia harus memenuhi standar internasional dan terikat pada satu sistem yang diselenggarakan secara internasional, namun untuk beberapa keperluan dia harus terikat pada sistem lokal atau sistem nasional yang ada, sehingga kita tetap perlu untuk melakukan pengukuran dan kontrol. Nah, kerangka kontrol ini tujuannya yaitu penyatuan sistem koordinat. Sekali lagi, kerangka kontrol ini tujuannya adalah penyatuan sistem koordinat. Misalkan, Pertamina memiliki sistem koordinat tersendiri yang itu terkait dengan kebutuhan eksplorasi atau pemetaan untuk area mereka. Maka mereka telah menetapkan sistem sendiri, elipsoid sendiri, referensi vertikal sendiri, gitu ya. Dan itu nanti semuanya akan mereka gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, terkadang kita perlu mengikat kepada sistem nasional agar peta-peta kita ini bisa menjadi satu dengan peta sistem nasional yang ada, sehingga perlu nanti mengikuti standar nasional yang berlaku. Namun, apabila nanti untuk pengukuran atau pemetaan dalam kaitannya peta hidrografi atau peta navigasi, maka kita juga perlu untuk merujuk pada aturan internasional yang berlaku, sehingga nanti disesuaikan sistem koordinatnya itu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari pemetaan. Yang kedua, untuk sistem vertikal, sistem kontrol vertikalnya itu juga nanti sesuai dengan yang diharapkan. Kalau untuk peta navigasi, memang yang digunakan adalah air surut terendah. Kalau nanti air surut itu juga nanti ada banyak, ya banyak ini nanti mana yang akan digunakan. Nah, demikian juga untuk sistem-sistem yang lainnya. Kalau nanti disatukan untuk pekerjaan apa misalkan ya, kalau Pertamina di daerah, kemarin saya mengerjakan pekerjaan topografi di Cilacap, Pertamina Cilacap itu yang digunakan air surut rendah, LAT, bukan MSL. Nah, ini juga ada hal-hal yang unik, sehingga nanti sistemnya mungkin akan berbeda-beda, namun yang paling penting adalah kita tahu kerangka kontrol pemetaan ini tujuannya untuk menyatukan sistem koordinatnya. Nah, mengacu kepada sistem nasional kita, maka datum horizontal sudah ditentukan, ini mengacu pada sistem nasional yang lama ya, yang DGN 95, ini DGN 95, bukan SRGI 2013. Untuk SRGI 2013, ini sudah ada aturan tersendiri. Ini contoh saja untuk yang DGN 95. Yang SRGI nanti silakan dibaca di websitenya SRGI. Tapi prinsipnya, kalau SRGI ini nanti datumnya yang digunakan, elipsoid yang digunakan, ini mungkin sama-sama WGS, namun datumnya nanti berbeda. Demikian juga sistem yang digunakan Indonesia yang dulu kan yang ID74. ID74 ini elipsoidnya berbeda lagi. Yang bahkan sebelum itu lagi sistem pemetaan itu menggunakan elipsoidnya Bessel 1841. Ini juga beda lagi. Nah, ini semuanya nanti akan bisa dijelaskan kurang lebih seperti ini. Intinya, setiap tempat di permukaan bumi itu nanti kita akan bisa menentukan posisi di mana dia itu dengan pendekatan posisi global. Yang pertama, bumi itu akan didekati dengan bentuk elipsoid. Meskipun bentuknya nggak murni elips seperti ini ya, benjol-benjol, namun nanti bisa didekati dengan elipsoid, kurang lebih seperti itu. Tempat di atas permukaan bumi akan diproyeksikan secara normal atau tegak lurus terhadap bidang elipsoid yang ada.
Ke arah mana? Ke arah gaya berat, pusat gaya beratnya. Sehingga kalau diproyeksikan kurang lebih ada garis merah titik-titik itu. Nah, itulah garis proyeksi yang posisinya tegak lurus terhadap bidang elipsoid ke arah gaya berat atau gravitasi. Nah, panjangnya posisi titik di atas permukaan bumi sampai elipsoid itulah yang disebut dengan H kecil atau tinggi ortometri. Jadi ini disimbolkan dengan H kecil atau tinggi ortometri. Nih, ini H kecil atau tinggi ortometri. Nah, terus kemudian yang berikutnya posisi titik proyeksi di atas elipsoid itu bisa ditentukan posisi lintang dan posisi bujurnya. Besarnya lintang itu nanti dilihat. Nah, ini bisa nanti jadi kalau kita melihat di atas elipsoidnya saja, sehingga ini akan diturunkan sebesar H, kemudian di titik itu. Besarnya lintang, nanti diukurnya seperti ini. Nah, ini lintang. Besarnya bujur, diukurnya dari meridian 0, atau dari bujur 0. Kalau lintang, dari khatulistiwa, kalau bujur, dari Greenwich. Gitu ya. Nah, nanti setiap lokasi di atas permukaan bumi bisa ditentukan posisinya di mana saja lintang dan bujur. Jadi hasil akhirnya di sini ini adalah lintang dan bujur. Tetapi tadi dari titik ini ke titik di atas permukaan bumi, dia punya posisi tinggi yang namanya tinggi elipsoid atau H. Maka koordinatnya nanti 3 dimensi jadinya. Nah, satu lagi. Nah, nanti kenyataannya di atas permukaan bumi, sebentar, saya sisipkan dulu. Kalau ini permukaan bumi ya. Nah, elipsoid itu bisa menggunakan elipsoid yang kecil atau bisa menggunakan elipsoid yang besar. Jadi sekali lagi, memilih ukuran elipsoid itu bebas, tergantung kesepakatan dari negara tersebut, jika itu sistem nasional atau kalau itu sistem global, sistem universal, ya tergantung kepada kesepakatan para ahli di bidang geodesi atau geomatika itu. Contohnya, untuk penentuan posisi GPS, elipsoid yang digunakan adalah WGS 84. Misalkan WGS itu yang ini, disepakati itu semuanya. Namun dulu Indonesia pernah menggunakan elipsoid yang lebih kecil gitu ya, untuk negaranya sendiri, GRS 67. Nah, berikutnya, untuk elipsoid itu juga menentukannya boleh bebas saja. Misalkan saya menggunakan elipsoid yang kecil gitu, karena Indonesia ada di Khatulistiwa, maka saya fittingkan ke Indonesia saja. Ini daerah Khatulistiwa. Maka saya fittingkan di situ. Namun elipsoid yang sama bisa digunakan negara lain, misalkan digunakan oleh Inggris gitu. Maka dia akan difittingkan di areanya Inggris sendiri. Atau Australia difittingkan dengan Australia sendiri. Sehingga intinya elipsoid itu bisa ditentukan bebas memilih elipsoid yang mana, dan juga posisinya bisa digeser-geser. Itulah yang kemudian disebut sebagai datum. Jadi setiap negara memiliki datum yang ditetapkan yang berbeda gitu ya, untuk sistem nasionalnya. Seperti tadi, elipsoidnya boleh digeser, difittingkan kemana sesuai kebutuhan negara. Namun, untuk keperluan pelayaran atau navigasi pelayaran, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlaku secara internasional. Artinya dianggap sistem itu fit atau pas gitu ya, tepat untuk satu dunia semuanya. Nah, nanti ada aturan-aturan yang perlu untuk diperhatikan. Intinya untuk melakukan
pemetaan dari model bumi ke bidang datar ini kita harus melakukan berbagai proses, baik yang nanti terjadi namanya distorsi dan nanti juga terjadi koreksi. Ada distorsi, ada koreksi. Karena kita memaksa bumi yang bentuknya seperti ini, dipaksa jadi datar seperti ini. Nah, ini pasti nanti ada banyak distorsi, koreksi, atau penyesuaian. Yang berikutnya, untuk keperluan navigasi, nanti yang diperlukan adalah datum vertikal. Nah, datum vertikal ini nanti ada banyak. Saya tunjukkan setelah ini. Namun intinya, untuk keperluan navigasi yang digunakan adalah datum vertikal berupa air surut terendah. Boleh lowest low water, LLWS, atau LAT. Ya, jadi yang digunakan itu. Kemudian, dia diamat dengan minimal dilakukan pengamatan selama 29 hari. Minimal 29 hari. Ini standar SNI, Standar Nasional Indonesia, atau standarnya NOAA, atau standarnya ISO, ini semuanya. Katakan pengamatan minimal 29 hari. Pun nanti di prakteknya, dilaksanakan beberapa pekerjaan atau proyek aktifnya itu hanya 15 hari. Nah, ini adalah beberapa sistem referensi vertikal atau datum vertikal yang memungkinkan untuk digunakan dalam pemetaan hidrografi khususnya maupun pemetaan topografi. Kalau untuk pemetaan laut, cat datum biasanya LAT. Ini cat datum biasanya adalah LAT. Lowest astronomical tide, air surut terendah yang pernah terjadi. Nah, ini yang digunakan sebagai cat datum. Sehingga semua kedalaman merujuk kepada cat datum tersebut. Ini charted depth. Charted depth artinya kedalaman yang dimunculkan di peta. Itu di situ. Meskipun aslinya pengukurannya itu dilakukan di sini, observe depth. Observe depth. Ini pengukuran kedalaman yang dilakukan sesaat. Ini at any time. Di surface at any time. Jadi kapalnya itu di sini. Melakukan pengukuran kedalaman dapatlah observe depth ini. Namun observe depth ini harus disesuaikan dulu, tidak langsung dia serta-merta dituliskan di peta. Harus dikoreksikan terlebih dahulu. Koreksi terhadap apa? Terhadap cat datum. Cat datum yang digunakan adalah LAT, makanya air sesaat itu ada di mana, kemudian diturunkan sampai dengan LAT. Maka inilah besarnya koreksi pasut. Koreksi pasut sesaat terhadap cat datum atau LAT. Nah, sehingga inilah nanti yang dimunculkan di peta. Nah, berikutnya. Ketika ada sebuah tonjolan, karang, ataupun daratan yang dia seperti ini kondisinya, jadi dia sudah di atas dari bidang referensi vertikal yang digunakan atau cat datum, namun dia masih ada di bawahnya air tertinggi, masih ada di bawahnya sini, maka ini bukanlah daratan. Itu adalah apa kemarin namanya? Ada yang masih ingat? Lupa semuanya? Pintar? Tidak. Semoga masih ingat. Halo, apakah Anda masih di depan laptop atau HP masing-masing? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, makasih deh. Ya, jadi itu apa namanya tadi intertidal. Nah, dikatakan dia sebagai pulau atau daratan itu jika dia di atasnya HAT.
Ini HAT yang paling atas, maka inilah pulau yang sebenarnya. Nah, itulah pulau yang sebenarnya. Nah, berikutnya, selain adanya LAT dan HAT, juga ada yang lainnya. Kemarin saya sempat tunjukkan ke Anda, ada mean low water spring, mean low water neck, kemudian ada mean sea level, ada mean high water neck, dan ada mean high water spring. Nah, untuk posisi neck ini, atau perbanding, ini adalah posisi di mana bumi, bulan, dan matahari ini bentuknya seperti ini, ya, saling tegak lurus. Sehingga air lautnya tersedot kedua arah yang berbeda, akhirnya pasangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Disitulah terjadi pasang perbanding. Namun untuk low water spring atau pada saat pasang purnama, posisi bulan dan matahari nah, di sini kurang lebih, sehingga ini kesedot ke sini dan tarik ke sana. Nah, inilah yang nanti terjadi. Untuk semua objek yang nanti akan digunakan untuk pelayaran, kedalamannya direferensikan kepada LAT, sekali lagi untuk kedalaman dengan LAT. Namun untuk objek-objek yang melayang di atas permukaan air, nanti semuanya mereferensikan HAT. Jadi catat vertical clearance itu dari HAT. Overhead power kabel juga dari HAT. Gitu ya. Nah, ini semoga nanti bisa. Kalau charted coastline atau high water itu dari MHWS ya. Jadi untuk peta laut, garis pantai, untuk garis pantai itu ternyata dari MHWS. Bukan dari HAT. Nah, berikutnya penentuan posisi dilakukan untuk semua titik room, alat bantu navigasi, serta kenampakan-kenampakan yang diperlukan direkomendasikan dalam survei hidrografi dengan ketelitian sesuai ordernya. Nah, ini adalah orde yang biasanya digunakan dalam pekerjaan hidrografi mulai dari orde 2, orde 1A, orde 1B, orde khusus atau spesial, dan orde eksklusif. Nah, nanti masing-masing sudah diberikan kriteria dan ketelitiannya itu bagaimana. Nah, ini nanti silakan dibaca. Materi sudah saya serahkan tadi melalui chat yang ada di sini ya. Bagi yang sudah masuk tadi silakan di-download. Didistribusikan ke kawan-kawan yang kawan-kawannya belum bergabung tadi, mungkin belum punya chat. Yang berikutnya. Ini kontrol horizontal yang ada kalau mengikuti SNI, yang mengikuti sistem kerangka kontrol SNI, kerangka kontrol horizontal. Nah, ada standarnya bagaimana membuat titik BM tersebut. Ada ukuran standarnya, ada tingginya ke bawah dan lain sebagainya, termasuk bagaimana membuatnya, dicor di tempat, ukurannya berapa, muncul berapa, catnya warna apa. Ini semuanya sudah ada di SNI jaring kontrol horizontal. Kalau ini untuk keperluan horizontal. Nah, apabila nanti dalam melakukan pengukuran, Anda ada di suatu area yang jauh dan perlu ikatan, maka Anda perlu untuk melihat jaring kontrol horizontal di Indonesia itu ada di mana saja. Nah, ini bisa Anda lihat jaring kontrol yang ada di Indonesia untuk melakukan pengikatan data-data pengukuran di Indonesia, dimanapun nanti bisa Anda minta datanya di BIG ya. Nah, ini untuk jaring kontrol horizontal yang ada di websitenya SRGI. Nanti Anda bisa untuk meminta koordinatnya. Bahkan untuk yang stasiun Continuously Operated Reference Station atau CORS, itu nanti juga Anda bisa meminta data pengamatan di hari itu. Di mana hari itu Anda melakukan pengamatannya, ini juga bisa.
untuk bisa memberikan koreksi yang lebih teliti. Nah, standar tentang perencanaan, perancangan, ini semuanya di IHO juga sudah ditentukan, standar-standarnya sampai dengan saat ini adalah edisi ke-6.1 tahun 2022, bulan Oktober kalau tidak salah ditetapkannya. Nah, nanti ini semuanya akan bisa membantu Anda untuk menentukan bagaimana metode pengukurannya, alat apa saja yang digunakan, ketelitian berapa yang diharapkan. Nah, ini nanti silakan dibaca. Termasuk bagaimana identifikasi kesalahannya dari pengukuran-pengukuran yang ada. Untuk orde pengukuran, kalau mengikuti SNI, ini kurang lebih seperti ini. Untuk orde pengukuran yang tinggi, harus menggunakan GPS. Untuk orde 01, 00, 01, dan 2, ini menggunakan GPS geodetik. Kalau orde 3 ini GPS geodetik yang single frekuensi. Orde 2, 1, dan 0 ini GPS geodetik yang dual frekuensi. Orde 4 ini menggunakan sama seperti orde 3 GPS yang single frekuensi atau boleh menggunakan sistem traverse atau polygon dengan station atau dengan teodolit dan pita ukur. Nah, ini boleh untuk orde 4. Ini tadi sudah. Nah, berikutnya ini JKGN, Jaring Kontrol Geodetik Nasional orde 0. Ini sebarannya sebanyak itu, dan stasiun kos yang ada itu yang warnanya kuning. Jadi kalau ini sudah tersebar sangat masif ya di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, Ambon. Papua juga sudah mulai lumayan. Ini Kalimantan misalnya masih jarang-jarang. Nah, berikutnya ini jaring kontrol vertikal nasional. Ini jaring vertikal yang ada. Ini kalau kita melihat, ini adalah titik-titik sebaran titik-titik TTG namanya, tanda tinggi geodesi. Ya memang dulu untuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ini memang sudah sangat masif, namun di tempat lain belum. Nah, ini nanti silakan Anda juga bisa melihat itu di websitenya SRGI. Ini jaringnya yang ada. Ya. Jaraknya setiap 5 km diukur dengan waterpass. Ini bagus sekali. Nah, ini nanti bisa Anda dapatkan koordinat dan sebagainya itu di websitenya SRGI 2013. Mengenai pengamatan menggunakan GPS untuk setiap orde, nanti bisa dilihat di sini dengan jarak yang intervalnya seperti itu. Semakin jauh artinya ordenya semakin tinggi, semakin dekat jaraknya maka ordenya adalah orde yang lebih rendah. Nah, yang paling penting adalah ini. Ketika nanti Anda sudah melakukan pengamatan pasut dan ada BM yang sudah Anda buat, maka sekali lagi, jika Anda sudah melakukan pengamatan pasang surut dan ada BM yang sudah Anda buat, maka Anda wajib mengikatkan palem pasut ke titik BM. Sekali lagi, Anda wajib mengikatkan palem pasut ke titik BM. Mengapa? Ini dilakukan agar data pengukuran pasut itu tidak hilang begitu saja, karena masih ada BM yang menjadi referensi. Ketika nanti palem pasut itu hilang, atau rusak, atau dicuri, atau tidak bisa digunakan lagi, maka Anda akan mengganti gitu ya dengan palem pasut yang baru. Efeknya apa? Referensinya dari mana itu susah. Karena MSL-nya atau LAT-nya tidak diikatkan dulu ke daratan. Nah, apabila sudah diikatkan dengan BM ini, maka apabila ada kerusakan dan sebagainya, penggantiannya bisa dilakukan dan itu sangat mudah, memudahkan sekali. Dan pengamatan pasut ini bisa dilakukan, pengikatan pasut istilahnya, pengikatan pasut ini bisa dilakukan pada alat pencatat manual seperti yang sebelah kiri dengan palem, ataupun dengan tight gauge yang di sebelah kanan. Ini keduanya ketika Anda melakukan pengukuran pasut harus diikatkan ke BM. Jadi wajib hukumnya untuk diikatkan ke BM.
Bagaimana mengikatkannya? Ini dengan prinsip pengukuran biasa, seperti Anda melakukan pengukuran waterpass untuk keperluan kerangka kontrol vertikal. Jadi di palemnya diukur, dipasang rambu gitu ya, atau dari rambu palemnya kalau memungkinkan, kalau enggak ya seperti ini dipasangi rambu seperti ini. Nah, rambunya pasang di situ, nolnya di atas permukaan air, sini. Nah, terus kemudian diukur ke BM. Nah, nanti yang perlu diperhatikan, pengukuran ini kapan waktunya. Karena waktu sesaat ini nanti akan bisa ditambahkan dengan ini dari nol palemnya berapa. Terus posisi MSL ada di mana? Misalkan MSL ada di sini, LAT-nya ada di sini. Nah, ini nanti akan bisa, BM-nya akan bisa dikonversikan tinggi BM ini nanti terhadap L, ya berarti ada tinggi segitu, atau tinggi BM ini terhadap LAT, berarti ada tingginya segitu. Nah, nanti untuk pembuatan BM baru, palem baru, apabila palemnya rusak atau diganti, nanti tinggal mereverse saja. Dari BM itu dulu dipasangnya, nolnya itu berjarak berapa terhadap titik BM. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, semoga ini bisa dipahami dan dimengerti. Ini adalah sebaran stasiun pasut di Indonesia. Anda bisa akses dari INA Level Monitor. INA Sea Level Monitoring. Dari websitenya SRGI 2013 juga bisa, carilah tentang pasut. Nanti Anda bisa akses itu. Atau yang kedua, Anda bisa akses dari IOC, International Oceanographic Committee. Nah, IOC. Nanti bisa. IOC minus Sea Level Monitoring. Dan nanti bisa akses dari situ semua stasiun pasut di dunia yang terintegrasi dengan sistemnya IOC sudah dijadikan satu. Nah, ini sebaran stasiun pasut di Indonesia yang datanya bisa untuk Anda ambil, Anda download, atau Anda manfaatkan untuk berbagai keperluan. Kalau pengen yang lebih mudah diakses, Anda juga bisa minta langsung ke BIG data dengan durasi yang sangat panjang, misalkan untuk skripsi atau riset atau yang lainnya. Yang berikutnya, ini saat ini posisinya juga sudah di Halo Pak Jens. Jadi ini posisinya saat ini juga sudah diupdate, ada beberapa stasiun pasut yang dia sudah bertambah gitu ya di sini. Nah, ini juga untuk melengkapi kebutuhan dari stasiun pasut yang ada di Indonesia. Nanti bisa silakan dicoba diakses dari websitenya SRGI ya, SRGI 2013. Alat pencatat pasut kurang lebih seperti ini tipe yang floating ya, tipe floating. Nanti ada banyak tipe alat pencatat pasut. Selain floating, kemarin saya sudah sampaikan kepada Anda, ada yang tipe apung, ada yang tipe tekanan, pressure, ada yang tipe radar. Yang biasanya digunakan 3 tipe tersebut. Termasuk nanti di websitenya SRGI, Anda bisa ngecek itu. Apakah tipe sensornya itu pressure atau encoder atau radar. Nah, itu nanti semuanya bisa Anda lihat di websitenya SRGI 2013. Nah, contoh stasiun pasut yang ada kurang lebih seperti ini. Ini ada palemnya dan ada apa namanya alat sensornya. Ini sensornya ada di dalam ini yang warna putih ini. Ini palem manualnya, atau nanti kalau yang sistemnya radar dia akan dipasang di atas dan sensornya ke bawah seperti ini. Kurang lebih kayak gitulah. Tipe-tipe pasut di Indonesia, ini di Indonesia dan sekitarnya bisa dilihat di peta ini. Jadi ada yang campuran, ada yang harian tunggal, dan ada harian ganda.
harian tunggal di mana saja. Harian tunggal itu ada di itu Laut Jawa itu. Sorry, Selat Karimata. Ini harian tunggal. Dan juga ada di utaranya Jawa Tengah. Ya, mulai dari Semarang sampai dengan Madura. Itu harian tunggal. Selain itu ada lagi di Thailand itu ya, sedikit, dan di Filipina sedikit. Itu harian tunggal. Nah, kemudian yang kedua, harian ganda. Harian ganda ada di mana? Ada di pantai barat Australia, kemudian di Selat Malaka. Ya, ini harian ganda sampai dengan ke lautan di sebelah barat lautnya Aceh itu ya, harian ganda. Nah, berikutnya yang campuran di mana saja? Campurannya ada dua. Ada campuran yang condong ke harian tunggal, itu ada di Laut Jawa, di Selat Karimata sisi utara, Laut Cina Selatan, ini semuanya di campuran condong ke harian tunggal. Selain itu, di hampir semua perairan Indonesia, ini campuran condong ke harian ganda. Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, di Laut Sulawesi, Selat Makassar, di mana Papua, di Tenggara, Sunda Kecil, semuanya itu campuran condong ke harian ganda. Nah, ini kurang lebih karakteristik-karakteristik yang telah dimodelkan oleh beberapa orang ini yang memang mendalami masalah apa namanya survei pasang surut laut gitu ya. Ini salah satunya dosen teknik sipil Prof. Bambang Triatmojo ya. Ini saya ambil dari buku beliau. Nah, terus kemudian ini dari websitenya SRGI Anda juga bisa melihat masing-masing konstituen pasut itu seperti apa, dan juga posisinya HAT, LAT ini range pasutnya sebesar apa. Ini contoh yang ada di Indonesia untuk range antara HAT ke LAT yang terendah itu ada di pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera. Ini rentang pasut antara air tertinggi dan air terendahnya dari HAT ke LAT. Yang tertinggi ada di mana? Tertinggi ada di Selat Karimata, Kalimantan dan Sumatera. Ini yang memiliki rentang pasut tertinggi, katanya demikian. Dan juga di utara Papua ini juga memiliki rentang pasut tertinggi. Kurang lebih itu, yang lain-lainnya nanti silakan bisa diidentifikasi di websitenya SRGI 2013. Kalau ingin penjelasan nanti silakan diklik di YouTube ini, akun YouTube. Adakah yang ingin ditanyakan adik-adik? Dipersilakan. Ada yang ingin tanyakan? Belum, Pak. Belum, oke.